Bagaimana dengan pengaturan petugas jaga malam ini? Jangan khawatir, penilaianku sangat tajam. Selama ada aku, tidak akan ada kesalahan. Aku jamin, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Apalagi hanya kultivator jiwa awal itu. Pertahanannya begitu ketat. Pasti ini ujian senior untuk teknik napas pedang aku. Ini tidak akan menyulitkanku. Semoga bocah itu tahu diri. Kepala keamanan tidak dikenal karena kelembutannya. Tetapi, jika dia tertangkap, dipukuli juga pantas. Anggap saja itu pelajaran. Aku Chen Yang memberi hormat kepada senior. Ah, siapa engkau? Cepat tanya dari sini. Kau siapa? Cepat tanya dari sini. Senior. Senior, bukankah kau yang menyuruh aku datang? Apa? Hei, lihat ini. Kau kirim 3 titik padaku. Bukankah itu meniru dewa besar memberi isyarat pada Raja Monyet dan menyuruhku datang tengah malam? Apakah kau suhu kecil yang mengobrol denganku di forum? Benar, itu aku. Aku datang ke sini untuk mencari bimbingan dan belajar teknik abadi. Siapa sangka... Kau masih melihat? Keluar sekarang. Baik-baik. Kakak, apa yang terjadi? Siapa kau? Aku... Pengawal, tangkap si mesum itu. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Jangan begitu panik. Seseorang memasuki kamar nona muda dan bahkan mengintipnya mandi. Apa? Bajingan mana yang begitu berani? Hingga berani membuat masalah di keluarga Liu kami. Lewat sini. Jika kau tidak pergi sekarang, nanti kau tidak bisa pergi lagi. Tapi bukankah kau berkata, kalau berjodoh kau akan mengajariku teknik abadi? Kita sudah bertemu sekarang. Kau memiliki akar spiritual langit, diberkahi oleh langit. Jadi kau tidak bisa mengingkari janjimu. Kau ini... Chin, Ibu. jangan buang waktu dengannya. Hal ini harus dilaporkan ke polisi. Ya, kita harus memanggil polisi. Ibu, orang ini otaknya agak bermasalah. Biarkan saja dia pergi. Tidak. Keluarga Wang sedang mengincar kita. Kita harus berjaga-jaga terhadap semua kemungkinan. Tapi keluarga Wang tidak perlu mengirim orang biasa untuk berurusan dengan kita. Apakah ini wibawa kaum abadi? Bahkan aku, seorang kultivator puncak jiwa awal bagi mereka, hanyalah orang biasa. Kakak, meskipun dia tidak berbahaya, dia sudah mengintipmu. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setidaknya, biarkan aku memukulinya untuk meluapkan amarahku. Hei kau, jangan bicara omong kosong. Para senior begitu sakti. Mana berani aku kurang ajar. Tampaknya kau masih tahu diri. Kakakku adalah jenius nomor 1 keluarga Liu. Dan cepasmu dinanda pantas dibanding ke dengannya. Kalian bawa dia pergi. Jagalah dia dengan ketat. Aku bisa berjalan sendiri. Siapa yang berani membuat onar di keluarga Liu? Siapa yang berani membuat onar di keluarga Liu? Suamiku, akhirnya kau kembali. Orang ini masuk ke aula bela diri tanpa izin. Ayah, orang ini tidak hanya masuk ke aula bela diri tanpa izin. Dia juga mengintip kakakku mandi. Berani-beraninya kau mengintip putriku mandi? Ayah, orang ini ada masalah di otaknya. Jangan serius dengannya. Aku lihat dasar puluhannya. Itu semua salah paham. Aku datang untuk berguru belajar teknik abadi. Datang untuk berguru. Ya. Aku... Astaga, Paman. Ternyata dia. Hei Paman. Paman, jadi itu kau. Kita pernah bertemu sebelumnya. Hentikan ini. Jangan masuk dekat. Hei, kita benar-benar pernah bertemu sebelumnya.
Paman, saat kau naik tangga, pinggangmu keseleo, dan aku bahkan membantumu. Apakah kau di sini untuk bercanda? Ayahku adalah master peringkat ke-6. 1000 ton bukan apa-apa baginya, itu seperti minum air. Bagaimana mungkin dia keseleo hanya dengan naik tangga? Ayah benar, kan? Hei, berhenti bicara omong kosong. Kau benar-benar melihat putriku telanjang? Aku salah paham. Aku minta maaf. Permintaan maaf tidak berguna. Kau melihat putriku telanjang, kau harus bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab? Paman, jangan-jangan kau mau memasukkanku ke penjara. Apalagi kalau bukan? Putriku masih gadis suci. Kau melihatnya telanjang. Kelak, bagaimana dia bisa menikah? Sepertinya tidak separah itu. Aku juga tidak sengaja. Katakan padaku, apakah kau masuk ke kamar putriku? Ya, Sekarang masalah ini diketahui semua orang di aula bela diri. Bukankah reputasi putriku sudah hancur? Bukankah kau harus bertanggung jawab? ini sepertinya begitu. Apa maksudmu sepertinya? Ini adalah fakta. Paman, kau tidak benar-benar akan menelepon polisi dan memenjarakanku, kan? Masuk penjara? Aku membiarkanmu menikahi putri. Apa? Aku tidak setuju. Suamiku. Dia hanyalah pria tidak berguna. Bagaimana dia bisa layak untuk menikahi putri kita? Kakak tidak bisa menikahi pria jelek dan tidak berguna ini. Paman, masalah ini aku juga tidak bisa setuju. Aku hanyalah kultivator puncak jiwa awal. Hak apa yang aku miliki untuk menikahi putrimu? Kau mulai omong kosong lagi. Omong kosong puncak jiwa awal. Aku adalah Dewa Emas Agung. Apa? Engkau benar-benar Dewa Emas Agung? Tidak heran pada tubuhmu, tidak ada jejak energi spiritual. Ini telah mencapai keadaan kembali ke kesederhanaan sejati. Kalau begitu, maka aku bahkan lebih tidak layak untuk putrimu. Suhu Chen, kau mengatakan ini jelas menyindirku. Tidak, Engkau tidak boleh mengatakan itu. Justru putriku yang tidak layak untukmu. Ini keluargaku yang melampaui batas. tidak, bukan begini. Ayah, yang ingin kunikahi adalah ahli tiada tanding. Dia bahkan tidak punya sedikit pun energi sejati. Betul, Paman. Aku sama sekali bukan orang hebat. Hah? Energi sejati? Apa itu? Kenapa aku harus menguasainya? Mengapa Suhu Chen menyangkal bahwa dia adalah orang hebat? Apakah itu kerendahan hati atau ujian? Suhu Chen, bahkan jika kau adalah orang biasa, itu juga tidak masalah. Yang kulihat adalah sifatmu yang suka menolong. Ayah, Diam. Kalian semua diam juga. Masalah ini sudah diputuskan. Suhu Chen, Ya, bagaimana pertimbangannya? Paman, jika aku menikahi putrimu, apakah aku tidak harus masuk penjara lagi? Maka aku setuju. kau Karena Suhu Chen setuju untuk menikah. Mari kita pilih hari baik untuk urus surat nikah. Tidak, jangan tunggu lama-lama. Besok saja kita urus suratnya, sekalian langsung menikah. Tidak perlu terburu-buru. Sudah diputuskan. Siapa yang berani banyak bicara lagi, akan dihukum dengan aturan keluarga. Menantu sebagus ini tidak boleh sampai didahului orang lain. Dengan Chen yang di sini, apakah keluarga Liu masih perlu takut pada keluarga Wang? astaga. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kau katakan pada ayahku. Tapi pernikahan ini sesuatu yang bukan keinginanku. Jadi, jangan sentuh aku tanpa izinku. Baik. Kalau bukan karena takut pada ayahmu, aku sudah kabur. Siapa yang mau menikahimu? Bersulang. Selamat. Siapa orang-orang ini? Kenapa begitu kasar? Mereka dari keluarga Wang. Hei, hari ini benar-benar ramai. Wang Yan.
Apa yang kau lakukan di sini? Di hari besar ini, aku sudah siapkan hadiah khusus untukmu. Apa yang terjadi? Kenapa kirim karangan bunga duka? Kenapa? Kau tidak menyambut kami? Wang Yan, hari ini adalah hari pernikahan putri. Jangan cari masalah. Aku di sini untuk buat masalah. Aku dengar putrimu disebut gadis berbakat nomor 1. Aku sudah bawa murid terbaikku untuk bertarung denganmu. Aku dengar keluarga Liu dan keluarga Wang bermusuhan. Nampaknya benar. Sepertinya keluarga Liu akan dapat masalah hari ini. Apakah keluarga Wang benar-benar pikir barat laut itu milik kalian? Ayah beritahu mereka ke pelajaran. Biar mereka tahu keluarga Liu bukan tempat sembarangan. Jangan gegabah. Zhang Tian unggul di antara generasi muda. Dia sudah master peringkat kelima. Bahkan jika aku bertindak, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Kenapa? Kalian takut? Master, aku pikir orang keluarga Liu ini hanya sekelompok pengecut yang tidak berani bertarung. Beraninya anggota keluarga Wang ini bersombong diri di sini. Sepertinya mereka sangat kuat. Sebaiknya aku rendah hati. Dengan Chen Yang di sini, kenapa takut pada Wang Yan dan Zhang Tian? Baiklah, aku setuju untuk bertarung. Itu katamu. Jangan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Tapi, pertarungan sederhana terlalu membosankan. Bagaimana jika kita tambah taruhan? Apa aturannya? Jika kami menang, proyek kawasan pengembangan keluarga Wang diserahkan kepada keluarga Liu. Jika kami kalah, teknik 9 langit akan diserahkan kepada Liu. Ayah! Suamiku, ada apa denganmu? Jangan sampai kau menyesal. Dengan Chen Yang di sini, kami tidak akan bisa kalah. Siapa yang berani maju? Dia ahli tingkat tinggi. Siapa yang berani? Biarkan aku maju menghadapinya. Jangan gegabah. Kau bukan tandingannya. Benar. Kau cuma mahasiswa lemah. Nggak usah naik. Hei kau, siapa yang kau sebut mahasiswa lemah? Yang aku bicarakan itu kau. Dengarkan kakakmu. Jangan sok jago. Baiklah, aku akan maju menghadapinya sekarang. Xiao Yu. Mengapa kau memprovokasinya? Aku tidak melakukan. Mahasiswa lemah itu istilah menghina? Menurutmu saja. Aku tidak tahu. Aku baca di internet. Aku kira itu pujian. Dia bukan tandingannya. Aku tahu. Kesempatan ini akan beritahu dia. Selalu ada orang yang lebih hebat. Ayah, kau tidak khawatir sama sekali? Ayahmu tidak punya hati. Tidak hanya menikahkanmu dengan pria tak berguna, dia juga mempertaruhkan teknik warisan keluarga yang ditinggalkan kakekmu sebelum dia meninggal. Jangan panik. Dasar kurang pengalaman. Percayalah pada menantumu. Dengan Chen Yang di sini, kita bisa mengalahkan siapapun yang datang. Mertua begitu percaya diri, sepertinya punya andalan. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Aneh, mengapa dia tidak menggunakan mantra apapun? Bukankah dia mendengarku sebagai Dewa Emas Agung? Pelan-pelan. Apakah dia hanya membual? Wang Yan! Kita sepakat hanya bertarung. Muridmu terlalu keras. Terlalu keras? Dia bahkan tidak menggunakan mantra. Keras apaan? Zhang Tian, ada apa denganmu? Guru, ini bukan salahku. Aku hanya menepuk ringan. Siapa tahu dia begitu lemah? Liu Jiancheng, sepertinya putrimu tidak cukup terampil. Jangan salahkan orang lain. Ini keterlaluan. Aku akan menghadapinya. Ini Mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Mengapa mereka tidak menggunakan mantra? Apakah mantra dilarang? Mantra apa? Berhenti bicara omong kosong. Seharian cuma mempermalukan diri sendiri. Chen.
Qin. Liu Qin. Liu Qin? Sabar. Untung sihirnya disegel. Hanya luka ringan. Ayo. Putrimu yang berbakat nomor 1. Ternyata hanya begini saja. Siapa lagi? Apa? Tapaknya anggota keluarga Liu hanyalah orang-orang tidak berguna, pengecut. Karena tidak ada yang berani naik ke arena. Sesuai taruhan sebelumnya, serahkan teknik 9 langit. Kau... Tunggu bentar. Kau ini orang biasa tanpa energi sejati, menantu yang tidak berguna, berani mau melawanku? Tidak. Aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa kau tidak menggunakan mantra? Semua ini hanya trik dan keterampilan biasa, menarik tetapi tidak berguna. Mungkinkah mantra dilarang di arena? Liu Jiancheng, di mana kau menemukan menantu gila ini? Pada siang hari bolong, dia sudah bermimpi. Dia sedang kambuh lagi. Sangat memalukan. Trik dan keterampilan? Apa maksudnya? Senior Zhang, dia menghinamu, mengecek keterampilan seni bela dirimu. Bocah, kau berani meremehkanku? Saudara Claude, aku hanya penasaran mengapa kau tidak menggunakan mantra. Semua yang kau gunakan adalah trik kecil ini. Semua seni bela diri biasa menarik tetapi tidak berguna. Sebagai kultivator, tidak boleh terbuai dalam hal-hal biasa itu. Menggunakan sihir? Senior Zhang, dia mengejek kamu, mengatakan kau hanya bisa menggunakan kekuatan kasar. Baik. Sangat baik. Kau segera naik ke sini dan bertarung denganku. Aku akan tunjukkan sekarang apa itu trik dan keterampilan sebenarnya. Tidak, aku tidak mau akan melawan. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia tidak menggunakan mantra, tapi orang ini bisa menandingi Liu Qin gerakan demi gerakan, jadi kekuatannya pasti di atasku. Aku akan bertarung denganmu. Jika engkau seorang pria, maka naiklah ke sini. Aku... Menantuku sayang, sekarang sudah begini, saatnya untuk menunjukkan keterampilan sejati. Tepat waktunya. Kamu brengsek. Aku akan tunjukkan padamu hari ini bagaimana aku menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan tulangmu. Lagi pula aku adalah seorang cultivator jiwa nasen. Namun kamu hanya ingin melawanku dengan kekuatan kasar. Hahaha. Jadi kamu adalah seorang cultivator jiwa nasen ya? Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatan jiwa nasen. Sial, dia sama sekali tidak takut. Orang ini pasti menahan diri. Dia bahkan tidak peduli dengan jiwa nasen. Ayah, kamu mendorong Chen Yang ke atas sana. Bukankah itu mengirimnya ke kematian? Oh, kakak. Ayah ingin mencarikanmu suami baru. Kamu nakal. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan menghukummu menghadap tembok. Xiao Qin, kamu harus percaya pada priamu. Liu Jiancheng, jadi kamu ingin menggunakan tangan kami untuk melumpuhkan menantumu yang gila, ya? Langkah yang cerdik. Siapa yang menang atau kalah belum pasti. Omong kosong. Untuk menghadapi orang gila tanpa kemampuan bela diri. Bahkan jika muridku menggunakan satu tangan, dia tidak mungkin kalah. Tiana, bermainlah dengannya dengan benar. Biarkan dia memamerkan mantranya di depan semua orang. Supaya kita semua bisa belajar sesuatu. Mengerti, Guru. Apakah kamu mendengarnya? Ayo, tunjukkan mantramu. Biarkan kita semua melihat. Aku selesai. Jika aku tahu lebih awal, aku akan patuh mendengarkan guru dan tidak turun gunung. Kamu brengsek? Bukankah kamu seharusnya tahu mantra? Ayo, aku berdiri tepat di sini. Tunjukkan. Dia benar-benar menahan diri. Namun, baik bahwa dia begitu sombong, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan penuh kekuatan. Talisman 5 petir yang guru berikan padaku sebelumnya. Talisman ini diwariskan oleh leluhur pendiri kami. Itu dapat memanggil petir surgawi. Petir surgawi tidak membedakan, bahkan kultivator terkuat sekalipun akan sulit menahannya. Langkah putus asa, aku harap guru tidak mengacauiku. Jadi kamu menepati janjimu. Aku akan melakukan langkah pertama. Aku menepati janjiku. Aku akan berdiri tepat di sini. Silakan tunjukkan mantramu. Baiklah, jangan menyesal.
Apa ini? Apa ini? Ini yang kau sebut sihir. Kau sedang menggelitiku di sini? Liu Jiancheng, menantu lakimu yang tak berguna ini, di mana kau menemukannya? Aku yakin tak ada orang lain, bahkan dengan lentera, bisa menemukan yang seperti dia. Sungguh memalukan. Ayah Chen Yang, apa yang dia berikan padamu semacam ramuan? Sehingga kau begitu mempercayainya. Ayahmu, dia sudah tua dan bingung. Liu Jiancheng, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau menyerahkan metode mendalam 9 lubang, aku bisa menyuruh Tian menyelamatkan nyawa menantu lakimu. Ayah sihirnya tidak akan bertahan lama. Tapi Chen Yang, Wang Yan. Jika kau berani suruh muridmu mengeluarkan semua kemampuannya. Jika tidak, aku khawatir dia tidak akan punya kesempatan lagi. Baiklah, bagus. Tiana, lumpuhkan dia. Anak kecil, kau mati. Siapa yang menang atau kalah belum pasti. Chen Yang, turun cepat. Sungguh memalukan. Kau sudah ditandai sekarang. Salahkan kesombonganmu. Meremehkanku, seorang kultivator jiwa awal. Astaga, anak ini, dia sedang mengalami episode lagi. Chen Yang, jangan pamer, turun cepat, kau bukan tandingannya. Mau turun? Baiklah. Aku akan mengirimmu turun. Sekarang kau ingin melawan dengan keras? Sudah terlambat. Sama sekali tidak terlambat. Aku ingin secara pribadi memotong tangan dan kakimu. Chen Yang, hati. Tiana. 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 Kenapa? Kenapa? Dia sehat, tapi tersambar petir. Apa yang baru saja terjadi? Jangan tersambar petir hingga tewas. Apa maksud petir itu? Hahaha, menantuku yang baik. Aku benar tentangmu setelah semua ini. Sebenarnya bukan benar-benar aku yang bertindak. Itu adalah guruku yang meninggalkanku jimat keberuntungan sebagai cadangan. Cik, lagi pula kamu hanya beruntung. Jika bukan karena belas kasihan langit menyelamatkanmu, kamu sudah lama mati. Menantuku yang baik, jangan lagi rendah hati. Wang Yan muridmu kalah. Masih ada yang ingin kamu katakan? Baik, teruskan mengirim orang ke ring, atau akui kekalahan dan bayar taruhannya. Ibu sisanya, satu persatu. Semua tidak cocok. Aku bisa menangani mereka satu persatu. Pertandingan ini tidak dihitung. Muridku tidak kalah pada menantumu. Orang tua berusaha curang, bukan? Itu adalah jimat petir yang aku gunakan tadi. Jimat petir. Kamu bisa memanggil petir langit. Maka aku juga bisa menggunakan Dahuang Qiu Tianzi. Apa kamu benar-benar tahu Dahuang Qiu Tianzi? Itu adalah sihir dewa. Wang Yan, apakah kamu punya rasa malu? Kematian muridmu adalah kehendak langit. Bahkan langit tidak bisa menahannya dan menyerangnya hingga tewas. Aku tidak peduli. Pertandingan ini tidak dihitung. Muridku tersambar petir hingga tewas. Apa hubungannya dengan dia? Kamu orang tua, tidak sopan di usia tua, tidak bisa dipercaya, sungguh tidak tahu malu. Katakan lagi. Kamu tidak sopan di usia tua, bau tidak tahu malu. Anak ini yang kamu minta. Chen Yang, minggir cepat. Kau membuatku terkejut. Kupikir kau akan menggunakan jari surga tahanan kekeringan hebat. Sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Kau telah meningkat banyak. Sebagai sesepuh keluarga Wang, kau melanggar janjimu. Itu tidak baik. Itu karena menantumu terlalu sombong. Biar aku yang mengajarnya pelajaran untukmu. Hei, jelas kau kalah dan ingkar pada taruhanmu. Itu memalukan bagi seorang sesepuh. Baiklah, aku akan mencincangmu dulu. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melewati aku dulu. Hanya kau yang lain. Bagus. Kalian semua tunggu di sini. Kami pergi. Tunggu.
Jika kau ingin pergi, itu boleh. Tapi serahkan semua taruhan dari arena dan hal-hal yang dijanjikan kepada keluarga Liu kami. Serahkan semuanya. Liu Jiancheng, jangan cari masalah. Di dunia persilatan, kejujuran sangat penting. Jangan bilang kau ingin curang. Baik. Awalnya aku bermaksud memberimu sedikit muka. Tapi kau tidak masuk akal. Aku tidak punya pilihan selain membiarkan Elder Jiang dan Elder Jiang bertindak. Pertama dan kedua di peringkat surgawi, Elder Zhang dan Elder Jiang. Tepat sekali. Kedua sesepuh itu sudah di dekat sini sepanjang waktu. Aku tidak berencana meminta mereka campur tangan, karena meminta mereka bertindak sekali menghabiskan biaya terlalu tinggi. Tapi semua ini karena kau memaksaku. Siapa Elder Zhang dan Elder Jiang? Elder Zhang dan Elder Jiang adalah dua master teratas di barat laut. Jika mereka datang, seluruh keluarga Liu kami tidak akan sanggup melawan mereka. Astaga, kita celaka. Aku kehabisan talisman 5 petir. Oh, barang-barang ini tidak seperti kubis. Wang Yan dalam kesulitan. Ayo, pergi ke keluarga Liu. Waktunya tepat. Terakhir kali Liu Jiancheng lolos, dan kita bahkan bertemu dengan Saint yang menyelamatkannya. Saint dari alam rahasia itu. Saint dari alam rahasia. Mungkin turun gunung secara kebetulan. Ingin bertemu dengannya lagi mungkin tidak akan mudah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Oh, dia hanya master teratas di barat laut, bukan yang terbaik di dunia. Apa yang perlu ditakutkan? Selain itu, priamu ada di sini. Aku tidak bisa. Ayah Capital Spring masih aman mengandalkannya. Kalau bukan karena petir yang menyelamatkannya tadi, dia pasti sudah mati di arena. Kupikir ayahmu sama gilanya seperti dia. Hei, petirku itu bukan petir biasa. Itu dipanggil dengan talisman panggil petirku. Keadaan sudah cukup kacau sekarang. Jangan tambahi kekacauan. Untuk mengundang dua master besar ini, keluarga Wang kita mungkin membayar harga yang mahal. Jika kau menyerahkan teknik naik 9 surga sekarang, kami mungkin menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, kau akan kehilangan segalanya. Kau bermimpi. Nona Liu, kau cukup liar, bukan? Aku akan mengirimkanmu ke bawah untuk bersama muridku nanti. Dan bantuan belum tiba. Kau berani begitu sombong? Ayah mertuaku, cepat bunuh dia. Hahaha, bagus. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan berani-berani mengacau. Jika kau berani menyentuhku, ketika Tua Jiang dan Tua Jiang tiba nanti, kau benar-benar akan mati. Tidak peduli apa, bahkan jika Tua Zhang dan Tua Jiang datang, aku masih akan menebas mereka. Tapi sekarang, aku akan mengirimkanmu ke bawah dulu, untuk bersama murid. Siapa yang mulutnya besar seperti itu? Siapa yang berbicara begitu berani tadi? Kedua ini adalah master teratas dari barat laut. Jadi tunggu sebentar, jangan bicara sembarangan. Elder Zhang dan Elder Jiang, keduanya adalah master teratas di Heavenly Rankings. Mereka bukan orang yang bisa kita provokasi. Elder, apakah Anda lihat itu? Dia terlalu arogan. Dia bilang dia ingin membunuh Anda dan Elder Jiang. Anda hanya anggota keluarga Liu. Berani bicara begitu arogan. Aku yang bilang. Lalu apa? Elder, apakah Anda lihat itu? Dia terlalu arogan. Dia tidak mempedulikan kedua Elder sama sekali. Selain itu, dia juga membunuh muridku. Mereka harus membayar harganya. Ada hal seperti itu. Liu Jiancheng. Apa yang Anda katakan? Jelas murid Anda tidak cukup kuat. Apa hubungannya dengan kamu? Berani-beraninya bicara begitu arogan. Elders, jangan buang kata padanya. Mari kita lumpuhkan dia. Orang tua ini enggan membunuh. Aku akan beri Anda satu kesempatan lagi untuk menyerahkan 9 Transportation Mystic Technique. Kemudian serahkan menantu laki-laki Anda untuk kami tangani. Aku akan berdiri dan mengampuni Anda. Keluarga Liu. Anda ingin menantu laki-lakiku? Baik. Aku akan memuaskan Anda.
Ya, ada apa yang ingin dilakukan? Orang tua, meskipun kami tidak menyukainya, Anda tidak bisa melakukan ini. Hahaha, jangan khawatir. Menantu laki-lakiku bisa menangani mereka. Mudah baginya. Aku? Anda. Ayo pergi, haha. Hei, anak muda. Kematian Anda di sini. Hahaha, Elder. Dia yang membunuh muridku. Anak muda, aku akan memutus tendon Anda. Membuat Anda ingin mati. Rasakan rasa sakit yang Tianku derita sebelum mati. Hahaha. Bajingan. Ini, haha. Elder Zhang, mengapa Anda memukulku? Aduh, berani-beraninya menyinggung senior Anda. Junior memberi hormat kepada Saint. Kami buta dan tidak tahu. Maafkan. Muda memberikan penghormatan kepada Sang Suci. Apa yang terjadi? Kedua Grandmaster tingkat 9 ini, mengapa mereka tiba-tiba berlutut kepadanya? Bapak tua, apakah Anda sudah tahu bahwa dia bersembunyi sedalam itu? Saya bilang kita akan percaya padanya. Dua sesepuh, silakan bangun cepat. Gerbang yang begitu megah, saya tidak bisa menerimanya. Dua sesepuh, apakah Anda keliru? Diam. Sang Suci, kami terbutakan sejenak dan gagal mengenali Anda. Tolong, jangan tahan itu terhadap kami. Mohon maaf kami Sang Suci. Menantu keluarga Liu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Tidak heran dia begitu arogan tadi. Mengapa mereka memanggil Anda Sang Suci? Ya, saya juga tidak tahu. Mereka pasti salah mengira saya dengan orang lain. Oh, menantu baikku, akui saja. Bagaimanapun, dulu kami semua menyaksikan Anda bangkit dari kesulitan. Tapi saya tidak mengenal mereka sama sekali. Ayah, apakah Anda benar-benar mengharapkannya menjadi Sang Suci ranah rahasia? Yun, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan menyuruh mereka menebas Anda dulu. Cukup. Dua sesepuh, bangun cepat. Terima kasih, Sang Suci, atas kemurahan hati Anda. Sesepuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei, dua sesepuh. Kita punya perjanjian sebelumnya, kan? Anda juga mengambil manfaat kami. Jadi Anda tidak ingin melanggar kontrak, kan? Oh, bajingan. Beraninya Anda begitu tidak hormat kepada Sang Suci. Perjanjian sebelumnya batal. Anda berani menyinggung Sang Suci. Jadi hari ini Anda harus mati untuk menebus. Anda tidak bisa membunuhku. Jika tidak, tuanku tidak akan membiarkan Anda pergi. Hahaha, lelucon. Saya nomor 1 di barat laut. Mengapa saya harus takut pada tuanku? Saya akan urusi Anda dulu, lalu Anda urusi dia. Hei. Brigance, Zhang Zhenshan, lama tidak bertemu. Nada bicaramu sudah cukup berani. Orang ini. Ini. Kepala klan. Wang Tian. Orang ini. Ada apa? Dia yang membunuh orang tuaku. Hah? Jangan gegabah. Wang Tian adalah Grandmaster tingkat 9. Kedua hanya setelah Tetua Zhang dan Zhang. Kita bukan tandingannya. Balas dendam seorang pria terhormat tidak pernah terlambat. Kau suat nak boleh bertindak sembrono? Wang Tian, beraninya kau melukai anggota keluarga Liu. Apakah kau pikir seluruh dunia milik keluarga Wang? Pengawal keluarga Liu tidak berakal. Jadi aku urus mereka utuh. Siapa yang menyuruhnya begitu berani sampai menghalangi kepala klan kita? Kepala klan, mereka adalah orangnya yang membunuh muridku. Sekarang mereka ingin membunuhku juga. Oh, benarkah? Hahaha, Tuan Wang, tentang ini. Diam. Bodoh tua, kau menerima suap tapi tidak menyerahkan. Apakah kau ingin mati? Wang Tian, aku memanggilmu Tuan Wang hanya karena aku menghargaimu. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Berhenti buang-buang kata dengannya. Tangkap dia dan serahkan kepada Sang Suci.
Tuan Zhang. Mereka ternyata kalah. Bahkan dua senior itu tidak mampu melawan Wang Tian. Kekuatan Wang Tian mungkin sudah nomor 1 di barat laut. Wang Tian ternyata berhasil menembus alam kemampuan. Hahaha. Dua orang tua bodoh yang sombong. Apakah kalian tahu bahwa kalian telah kehilangan satu-satunya kesempatan dalam hidup kalian untuk menembus alam kemampuan ilahi? Apa itu alam kemampuan ilahi? Kedengarannya sangat mengesankan. Alam kemampuan ilahi berada di atas Grandmaster 9 peringkat. Tidak ada yang berhasil menembus selama lebih dari 500 tahun. Siapa sangka Wang Tian sudah berhasil menembus kemampuan ilahi? Chen Yan, apakah kamu percaya diri menghadapi Wang Tian? Bagaimana mungkin aku memiliki keyakinan apapun, alam kemampuan ilahi itu kedengarannya jauh lebih kuat daripada tahap jiwa awalku. Bahkan Putra Suci tidak bisa mengalahkan Wang Tian. Ayah, bahkan dua senior itu tidak mampu melawannya. Dan kamu masih mengandalkannya? Sepertinya hari ini keluarga Liu tidak bisa menghindari kematian. Siapa sangka bahwa dalam beberapa tahun saja Wang Tian telah berhasil menembus alam kemampuan ilahi? Mungkinkah bahwa hari ini adalah hari kematian keluargaku Liu? Sekarang kamu tahu takut? Sudah terlambat. Tuan, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka harus membayar dengan nyawa mereka untuk Tiana. Kapan giliranmu berbicara? Membunuh seseorang dari keluargaku Wang pasti akan datang dengan harga. Tuan Liu, selama kamu menyerahkan metode mendalam 9 lubang, kita masih bisa membicarakan hal-hal. Tuan. Diam. Saudara Liu, kamu perlu berpikir jernih. Wanita tua. Pergi dan ambil metode abadi 9 lubang. Ayah. Pria tua. Jangan katakan lagi. Pergi. Ayah. Saudara Liu, jangan katakan aku tidak memperhatikanmu. Ya, datanglah ke keluargaku Wang besok untuk berkumpul, dan kita akan menjelajahi alam rahasia bersama. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Di dalam alam rahasia, ada kekayaan tak berujung dan teknik mendalam. Menunggu kalian semua. Kamu sebaiknya pertimbangkan pilihanmu dengan hati-hati. Pak Tua, Wang Tian pasti punya niat buruk. Apa kamu benar-benar berpikir kita harus pergi ke keluarga Wang? Wang Tian, demi 9 Aperture Profound Technique, membunuh untuk membungkam orang. Apalagi yang ada, yang tidak akan dilakukan? Ini bukan undangan dari mereka. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan memiliki akhir yang baik. Kata-kata orang itu penuh ancaman. Siapa yang bisa tahu ini? Dalam waktu sesingkat itu, Wang Tian berhasil mencapai realm divine ability. Hei, saat seperti ini. Kamu masih punya mood untuk bermain? Oh, hanya pergi ke Secret Realm, kan? Kita cultivators hidup menghadapi kematian untuk meraih kesempatan. Pergi ke Secret Realm bukan apa-apa. Dan kamu menyebut dirimu kultivator? Orang sepertimu hanya membuang-buang udara dengan hidup. Xiaoyou, bicaralah lebih sopan kepada kakak iparmu. Kak, lihat dia. Karena keluarga Wang memanggil kita, mari kita pergi saja. Saya juga setuju. Setelah kita pergi ke Secret Realm, itu akan menjadi wilayah Holy Sun. Mengapa kita harus takut pada Wang Tian saja? Bagaimanapun, di belakang Holy Sun, ada 2 Mountain Guardian Elders. Saya setuju. Baiklah, jadi sudah disepakati. Secret Realm adalah tempat misterius. Ketika kita sampai di Secret Realm, klan Wang bukan apa-apa. Holy Sun, kakak Jiang dan saya akan kembali ke aula bela diri dulu. Sampai jumpa di keluarga Wang besok. Hei, mau kemana? Aku mencari selimut untuk tidur di lantai. Tidur di tempat tidur yang sama denganku malam ini. Hei, Hei,
Jangan terlalu banyak berpikir. Aku takut ayahku melihatmu dengan selimut tidur di lantai dan akan memarahiku lagi. Oh, oke. Aku benar-benar tidak tahu mengapa ayahku sangat menyukaimu. Hei. Satu di setiap sisi. Jangan melewati garis. Hei, jangan khawatir. Aku seorang pria terhormat. Percayalah padaku, sayang. Siapa yang kau panggil sayang, tidurlah sekarang. Apakah kamu insomnia? Kamu yang tidak bisa tidur. Hei, bagaimana kalau kita meditasi bersama? Ketika aku tidak bisa tidur sebelumnya, guruku mengajarkan padaku seperangkat teknik pernapasan yang bisa membantumu tidur dengan cepat. Apakah kamu terlalu banyak membaca novel? Oh, ayolah. Hei, duduk yang benar. Ayo, tenangkan pikiranmu. Ulangi setelahku. Kehampaan dan ketenangan maksimal. Amati dan berkonsentrasi. Pertahanan energi dalam kekacauan. Jaga pusat asal. Diam-diam fokuskan pikiran sejenak. Kemarin malam, Abis itu hanya mimpi. Kamu sudah bangun. Apa yang kamu mau meditasi bersama? Apa yang kamu masih punya niat untuk meditasi? Kita akan segera pergi. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Hei, Aju, gadis bodoh, jangan halangi kakakmu dan saudara iparmu di sini. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa kamu tidak cepat bangun? Tahan sedia. Aku hanya terpeleset tidak sengaja tadi. Aku benar-benar tidak akan melakukan apa-apa. Lebih baik kamu tidak melakukan apa-apa. Hei, gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu tidak melakukan apa-apa? Kalian berdua teruskan. Ayah, bukankah kita pergi ke keluarga Wang? Kalau begitu, ayo cepat pergi. Iya, hari sudah semakin sore. Kalau begitu, cepat berkemas untuk pergi, berhenti melihat. Karena Wang Chuan mengundang begitu banyak ahli bela diri, apakah dia berencana untuk mengumpulkan semua orang bersama-sama untuk masuk ke alam rahasia? Mengapa aku punya perasaan buruk tentang ini? Semua orang jagalah waspada. Aku rasa tempat ini cukup bagus. Ada makanan dan minuman. Kau benar-benar tak berperasaan. Jam berapa ini? Dan kamu masih bisa makan? Apa kau tidak takut itu diracuni? Hei, guruku bilang aku kebal terhadap semua racun. Belum ada yang bisa meracuniku yang telah lahir. Hei, makan lebih pelan. Tidak ada yang bersaing denganmu. Paman, sudah lama tidak bertemu. Paman Liu, lama tidak bertemu. Di mana ayahmu? Ayahku akan segera tiba. Semuanya tunggu di sini dulu. Siapa dia? Wang Shen, putra satu-satunya Wang Tian. Dia juga memiliki tato itu di tangannya. Tetapi insiden waktu itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Terus kalau begitu, dia tidak terlihat seperti orang baik. Liu Qin, siapa ini di sampingmu? Tuan Muda Wang, orang ini adalah Chen Yang, menantu yang tinggal di rumah. Aku tanya kamu. Liu Qin, selera Anda benar-benar semakin buruk memilih orang seperti itu. Bukan urusanmu. Jenis apa makhluk kecil yang lucu kamu ini? Berani mengkritik orang lain. Liu Chuyu, kena kanan lagi dan lihat apa yang terjadi. Apa yang dia katakan benar. Terlihat seperti makhluk kecil yang lucu dan masih berani mengkritik orang lain. Nak, katakan lagi. Bagaimana dengan makhluk kecil yang lucu itu?
Seseorang tangkap dia untukku. Wang Xuan, apa yang kamu lakukan? Hari ini ayahmu lah yang mengundang kami ke sini. Kamu sedikit keterlaluan. Cepat suruh orang-orangmu mundur. Siap, karena hormat aku memanggilmu. Ons Paman Liu, tetapi kamu benar-benar terlalu tinggi hati. Bukankah begitu? Wang Xuan, beraninya kamu berbicara seperti itu. Kepala keluarga Liu adalah teman ayahmu, dan juga orang yang lebih tua darimu. Apa? Kamu tidak yakin? Apa tingkat kultivasimu? Aku adalah ahli bela diri tingkat 4. Ahli bela diri? Kamu ahli bela diri? Hahaha, ada apa? Untuk seseorang sepertimu yang tidak memiliki kui sejati. Kamu berani memukulku? Orang ahli bela diri mana biasa. Berani menggonggong di sini? Di mana keluarga Liu menemukan menantu ini? Dia bahkan berani memukul Wang Xuan. Pangkuan ini adalah buah hati Wang Tian, sangat dimanjakan hingga takut meleleh. Kamu gila. Kenapa kamu memukulnya? Karena mulutnya sangat kotor. Hanya seorang pejuang tingkat 4 berani begitu sombong. Aku tidak tahan. Tapi kamu tetap tidak seharusnya memukulnya. Hah? Meskipun bakat Wang Xuan tidak tinggi, dia masih bukan orang yang bisa kamu bandingkan. Dan ayahnya adalah Wang Tian. Apa yang kamu takutkan? Menantu yang baik. Tamparan ini bagus. Keras dan nyaring. Sangat bagus. Seorang tanpa energi sejati berani menyerangku diam-diam. Kamu anak nakal. Kamu dalam masalah besar. Berani menyentuh tuan muda kami. Aku ingin berduel denganmu. Orang terakhir yang mengatakan itu padaku bernama Zhang Tian dan sudah disambar petir menjadi abu. Nah, kali lalu kamu beruntung. Surga menyelamatkan nyawamu. Tapi kali ini, kamu tidak akan begitu beruntung. Apakah kamu pikir tanpa serangan diam-diam kamu bisa menyentuhku? Serangan diam-diam? Aku, seorang cultivator tahap Yuanying yang bermartabat, masih akan menggunakan serangan diam-diam. Wan, kultivator tahap Yuanying? Liu Qin, di mana kamu menemukan si imut ini? Lagi biar kau tenang. Apakah kamu yakin ingin berduel denganku? Duel mati. Mati. Chen Yang, hati-hati. Xuan. Xuan Nerbai? Ayah, jangan biarkan mereka pergi. Berani masih pakai kekerasan? Bukankah kita setuju tak provokasi dia? Kamu harap saya lihat kamu menjadi dipukuli? Saya baik. Liu Jiancheng, maksudmu apa? Sebagai kepala keluarga, saya undang masuk alam rahasia bersama. Capai hal besar. Putri melukai putraku. Hei, jelas putramu yang salah dulu. Putriku bela diri. Omong kosong. Ayah, mereka yang mulai perkelahian. Wang Xuan malulah ya? Tepat kamu tua, masih nangis panggil ayah. Memalukan. Anak manis. Ulang lagi, saya tantang. Cukup. Bagaimana selesaikan ini? Serahkan anak ini untuk dihukum. Maka selesai. Tidak mungkin. Liu Qin benar akan lindungi dia. Dia suamiku. Baik, itu permintaanmu. Ayah, tangkap. Anak, hari ini, bayar dengan nyawa untuk muridku. Chen Yang, sembunyi di belakang nanti. Hei, bagaimana bisa, sebagai pria, bagaimana sembunyi di belakang wanita? Cukup mesra, kan? Haring Chinese yang mempatahkan kaki anak ini dihargai besar oleh tuan muda. Serang! Di mana Chen Yang? Apa yang terjadi pada orang Chen itu?
Dia di belakangmu. Kau menyelinap lagi. Tidak berbudaya. Ini disebut teknik penggelakan bumi. Ana, Bagaimana kau bisa sampai di sana? Aku tahu teknik penggelakan bumi, cukup baca mantra dan pergi. Tidak mau repot berdebat denganmu. Ayah harus membunuhnya. Xiaoxuan, pergilah ke belakang dan istirahatlah dengan baik. Anak, kau mati. Hari ini aku jamin padamu tidak akan pergi hidup-hidup. Wang Tian sedang menyiapkan array pemangsa jiwa. Wang Tian, apa maksudmu dengan ini? Apa asa kau mencoba memurnikan kami semua? Array pemangsa jiwa. Terdengar familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Array pemangsa jiwa. Seperti spanduk 10.000 jiwa. Seperti melemparkan orang ke dalam tungku, menyuling tubuh mereka, bahkan jiwa mereka. Awalnya belum waktunya. Tapi sekarang, tidak ada dari kalian yang akan selamat dan keluar. Sial kau Siri. Kedua senior itu. Di luar biasa, kami selamat. Jadi itu kalian berdua, musuh yang kalah. Aku awalnya berencana membiarkan kalian pergi. Menyelamatkan nyawa kalian. Tapi aku tak menyangka bahwa kalian akan datang sendiri padaku mencari kematian. Bagaimana aku bisa tak melihat bahwa kau adalah penjahat licik dan bahkan diam-diam mempraktikkan soul devouring array? Apakah kau tidak takut terjatuh ke jalan iblis? Hentikan tuduhan itu. Aku, kepala keluarga, hanya ingin mencari keadilan. Lebih baik kau pikirkan dengan cermat. Master Taoist Chen bukanlah orang yang bisa kau ganggu. Hanya dengan dia. Orang yang bahkan tak punya energi internal, si cacat tak berguna. Apa kualifikasinya? Dia hanya semut. Berani berada di wilayah keluarga Wang untuk membuat masalah. Aku seorang Taoist yang rendah hati, percaya kultivasi adalah sekunder. Sebagai seorang kultivator, seseorang harus peduli pada semua makhluk hidup, kultivasi hati sebelum tubuh. Tapi kau mempraktikkan soul devouring array yang menunjukkan ketidakpedulian pada semua makhluk hidup. Jadi moralitasmu cacat. Hahaha. Dunia ini pada dasarnya tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang kuat dihormati. Dengan orang seperti ini, berbicara lebih lanjut hanya omong kosong. Pertama jebak dia. Hei, apa ini? Itu adalah Menara Dewa 9 Revolusi. Dulu, kedua senior itu mengandalkannya untuk bersama-sama mengalahkan seorang ahli di realm kemampuan dewa. Dengan Menara Dewa ini, ada secercah harapan. Dua orang bodoh tua yang tak tahu tempatnya berani menantangku. Minggir! Apa Elder Jiang dan Elder Zhang kalah? Kemuliaan ilahi yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh kalian berdua yang tua ini. Bahkan kedua sesepuh ini tidak sanggup melawan Wang Tian. Jurang antara Master Kelas 9 dan kemuliaan ilahi. Kamu tidak ada untuk diseberangi. Semua sudah berakhir. Saya bahkan belum menikah. Baiklah. Liu Qin, saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Menikahi saya atau mati. Anda bermimpi. Anda kata masih bermimpi makan daging angsa? Anda... Menantu, ada apa? Dan saya tahu mengapa pagoda itu hancur. Bahan besi yang digunakan untuk hotpot di rumah saya sama seperti ini. Liu Qin, Anda pria ini sungguh aneh. Menikahi dia sungguh kasihan untuk Anda. Saya menyukainya. Jangan urusi urusan saya. Baiklah, karena Anda sudah diambang kematian dan masih tidak sadar, maka pergilah menemui Raja Yama bersama. Lalu nikmatilah momen bahagia terakhirmu sepenuhnya. Wang Tian, Anda akan mati dengan mengerikan. Tidakkah Anda takut bahwa latihan Anda atas Soul Devouring Array akan terbongkar? Setelah kalian semua mati, tidak ada yang akan tahu tentang ini. Wang Tian, Anda penjahat yang hina. Apa kerahasiaan ini? Dari awal Anda punya niat buruk. Jika kejahatan adalah harga untuk kekuatan, saya bersedia membayarnya.
Kekuatan ini, tubuh saya hampir terkoyak. Menantu, berhenti menyembunyikan hal-hal. Bertindaklah cepat. Oh, aku tidak menyembunyikan apapun. Jika aku bisa bertindak, aku sudah melakukannya sejak lama. Ayah, berhenti menyulitkan Chen Yang. Jika dia punya kemampuan, dia tidak akan membiarkan kami jatuh ke keadaan seperti ini. Gurumu tidak meninggalkanmu alat-alat ajaib apapun. Tidak. Ini sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Aku ingat. Formasi penghisap jiwa ini, kurasa aku melihatnya di teks kuno. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Begitu kamu masuk formasi penghisap jiwa, bahkan di tingkat kekuatan ilahi, sulit untuk melarikan diri. Apakah kita benar-benar akan binasa hari ini? Oh, aku ingat sekarang. Bendera-bendera. Selama kita menghapus bendera-bendera, formasi penghisap jiwa bisa dipecahkan. Hahaha, aku berada di tingkat kekuatan ilahi. Formasi penghisap jiwa yang kuatur, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memecahkannya. Benarkah semuanya? Jika kamu ingin selamat, dengarkan apa yang dikatakan Taois malang ini. Selama kita bisa merebut bendera ini, formasi penghisap jiwa akan runtuh dengan sendirinya. Kakak, apa yang sedang dicoba Chen Yang? Dia sedang menyelamatkan kita. Aku berada di tingkat kekuatan ilahi. Jika kamu mendekat, kamu hanya mencari kematian. Semuanya, jika kamu berdiri dan menunggu, kamu tetap akan mati. Lebih baik mencoba, bahkan jika kita harus mati dengan mulia. Ya, daripada menunggu mati di sini, kita harus mengambil kesempatan. Saudara-saudara, Taois muda ini benar. Bahkan jika kita mati, kita harus mati berdiri. Oh, baiklah. So, karena itu nih semuanya ikuti aku dan serbu. Serbu. Ayah, mereka tampak serius. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Wang Qian, terima serangan pedangku. Aku sudah lama tidak suka dengan keluarga Wangmu. Terima ini. Orang tua, terima serangan telapak tangan. Ayah, Astaga, bagaimana dia bisa terbang keluar? Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Terlalu ramai sehingga tidak bisa melihat. Sayalah yang melakukannya. Seperti yang diharapkan dari anak suci. Hahaha, kakak ipar, lihat. Saya menarik bendera keluar. Tidak heran Wang Tian terbang keluar. Ternyata dia terkena oleh kekuatan arai penelan jiwa dan mengalami backlash. Lihat, kekuatan Are itu melemah. Hebat, kita diselamatkan. Kakak ipar. Akhirnya kamu memanggilku kakak ipar A. Kakak ipar kamu sangat tampan tadi. Jika bukan karena kamu memberikan kami sebuah keberanian, kami mungkin sudah mati lama. Xiaoyu, lepaskan kakak iparmu. Hehe, maaf tentang itu. Saya benar-benar meremehkanmu. Hei, percayalah pada priamu. Seperti yang diharapkan dari menantu yang kupilih. Jika itu orang biasa, kaki mereka pasti sudah lemas. Itu benar. Anak suci, kamu adalah satu dari sejuta orang yang benar-benar luar biasa. Terima kasih, Pendeta Chen. Terima kasih, Pendeta Chen. Terima kasih, Pendeta Chen. Astaga, saya hanya memulai segalanya dan itu adalah kredit semua orang. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Runtuhnya arai penelan jiwa akan menyebabkan inisiatornya backlash serius. Kamu mungkin sudah terluka parah dan tidak bisa menggunakan energi abadimu. Saya masih nak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ayah. Energi sejatimu melemah. Sekarang ini kamu seperti orang biasa. Jangan bergerak. Jika kamu berani melangkah maju lagi. Saya sudah menahanmu untuk waktu yang lama. Sudah lama aku ingin menangani dia. Terutama karena aku tidak suka perilakunya yang biasa. Jangan bunuh kami. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Semua sekalian, berdiri. Wang Qian, kau menghina semua makhluk hidup, mengolah seni jahat, dan mencoba menyuling puluhan nyawa. Kau pantas mati 10.000 kali. Aku adalah utusan putra suci. Jika engkau berani menyentuhku hari ini,
Putra Suci akan tahu, dan tak satu pun dari kalian akan terhindar. Putra Suci. Putra Suci apa? Tidak yakin. Pertama mari kita amati dan tunggu. Putra Suci ini, bukankah dia tepat di samping kita? Kau pikir, kultivasi alam ilahiku bagaimana asalnya? Karena Putra Suci alam rahasia membantuku. Apa itu alam rahasia? Dan siapa Putra Suci? Kabar angin mengatakan bahwa di alam rahasia ada beberapa makhluk hebat yang bersemedi, dan selama puluhan tahun tak ada orang luar yang masuk. Namun 3 tahun lalu, seseorang yang mengaku sebagai putra suci alam rahasia keluar dari alam rahasia. Kultivasinya tak terduga. Jadi, Putra Suci ini sangat kuat. Takut kan? Jika kau takut, maka biarkan kami semua pergi. Diam. Hei, Bocah, kau berani memukulku? Lalu bagaimana jika aku memukulmu? Sebelum kau mati, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. 12 tahun lalu, pada malam 25 Juli, apa yang kau lakukan? 12 tahun lalu. Chen Yuan, serahkan anak itu. Mimpi. Lepaskan aku. Lepas. Istri. Wang Tian, kau binatang. Kau lepaskan istriku. Biarkan dia pergi. Baik. Istri. Bos, kami tidak menemukan anak itu. Bunuh dia. Ya, Hahaha. Kau adalah anak itu dari dulu? Apa yang kau tertawakan? Dulu Ponti membunuh orang tuamu, tetapi tidak bisa menemukanmu. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, kau datang sendiri kepada kami. Chen Yang, tenanglah. Dia sudah tidak bisa mengancammu lagi. Dan kamu berani tertawa. Saya tertawa padamu, karena menjadi orang tak berguna tanpa kultivasi. Sungguh memalukan. Bagaimana denganmu? Ya kamu bahkan tidak sebaik orang biasa. Tepat sekali. Jadi apa? Kamu masih di tangan kami. Tidak. Saya harus berterima kasih padamu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu akan segera tahu jawabannya. Apa yang kamu coba lakukan? Ya, hanya setengah langkah lagi dari memasuki tahap inti. Selama Wang Tian kerap membuat kesalahan, terobosan tak terelakkan. Setelah saya memasuki tahap inti, saya pasti akan mendapatkan perhatian Ancestor Zhang dan menjadi muridnya. Guru, tempat apa itu dengan energi spiritual yang padat? Itu adalah kediaman Taoist Priest Chen. Dia adalah satu-satunya murid pribadi Ancestor Zhang. Pada hari-hari biasa, jangan ganggu dia dalam keadaan apapun. Murid pribadi Ancestor Zhang. Masalah yang dihadapi Wang Tian, sehingga dia menghancurkan guild itu. Apa ini? Ini adalah Putra Suci, giok yang diberikan kepada. Selama aku menghancurkannya, Putra Suci akan segera datang. Putra Suci adalah yang keluar dari ranah rahasia dengan kekuatan melebihi ranah ilahi orang itu. Siapa lagi selain dia? Selesai. Jika dia datang, tak ada dari kita yang akan selamat. Belum tentu. Bagaimana jika orang ini mudah diajak bicara? Dilihat dari niat Putra Suci, dia mungkin tahu bahwa seseorang telah menirunya. Jangan berkhayal. Putra Suci tidak akan pernah mengizinkan siapapun menentangnya. Berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka dulu. Siapa itu? Siapa berani menyentuh orangku?
hormat kepada putra suci. Huang Wengbern tidak bisa menangani hal kecil seperti itu. Putra Suci, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini. Diam. Apakah rasa ini putra suci? Tekanan ini, kakiku. Ini adalah putra suci. Suara putra suci mengapa terdengar begitu familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Familiar? Sepertinya suara Ergozi keluargaku. Di kuil tahu kami, ada seorang murid rendahan dari 2 penjaga gunung yang dijuluki Ergozi. Hahaha, Algozi. Mengapa terdengar seperti julukan pelayan? Beraninya kamu. Siapa yang membicarakanku, putra suci? Putra Suci dia itu, selain itu Bidias Kuatlah yang merusak perbuatan baikmu. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Orang tua bodoh, jangan memfitnah orang baik. Jelas anakmu yang memulai masalah pertama. Omong kosong. Jelas kau yang memulai perkelahian. Putra suci, semua itu perbuatannya. Dan wanita itu, dia juga terlibat. Orang itu tidak punya bakat sama sekali. Orang ini tidak layak menjadi nutrisi. Wanita ini sebenarnya memiliki akar spiritual surgawi, jenius dalam kultivasi. Tolong putra suci ketahui kebenarannya. Diam. Tidak peduli konflik apapun yang kalian miliki. Selesai hari ini, saya seputra suci dan mengundang kalian semua untuk memasuki ranah rahasia untuk mencapai hal-hal besar bersama. Jadi saya meminta kalian semua untuk memberi saya hormat, sementara kesampingkan dendam dan permusuhan kalian. Adapun ini kami memang tidak bisa menangani ayah dan anak Wang. Setelah kami memasuki ranah rahasia, tidak akan terlambat bagi kami untuk bertindak. Kami hanya bisa melakukan itu. Baik. Maka saya akan memberi kalian hormat. Ini jelas putra suci palsu. Mengapa putra suci tidak mengungkapkannya? Kalian tidak tahu ini kan? Putra suci kita memiliki sedikit kebiasaan. Berpura-pura bodoh untuk menangkap harimau. Paham? Yeza mengerti. Namun putra suci palsu ini juga terlihat sangat kuat. Bodoh. Jika dia seorang pemula, beranikah dia menyamar sebagai putra suci? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen yang keluar dari ranah rahasia. Melihat adalah percaya. Paham siapa yang asli dan siapa yang palsu? Sulit untuk mengatakan. Mengerti. Jadi, kami harus menemani putra suci dalam berakting sampai akhir dan bertemu dengan penipu ini. Semuanya sampai jumpa di ranah rahasia dalam 3 hari. Bolehkah saya bertanya, putra suci? Ya, bagaimana kami memasuki ranah rahasia ini? Setelah kalian naik tangga ilahi, kalian akan tahu. Apakah kita benar-benar akan pergi ke wilayah rahasia? Tentu saja kita pergi. Kenapa tidak? Tentang wilayah rahasia ini kita harus pergi. Nenek, saya juga pikir kita harus masuk wilayah rahasia. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Saya bilang, kenapa kalian semua begitu bersemangat? Hahaha. Saya hanya pernah dengar legenda wilayah rahasia ini dan sudah lama ingin melihat ke dalam. Jika besok bosan, saya juga ingin pergi melihat. Dan begitu kita memasuki wilayah rahasia, kita bisa mendekati anak suci. Menantu saya keluar dari wilayah rahasia. Masuk tidak semudah itu. Mungkin kita bahkan bisa dapatkan peluang atau harta karun. Tapi saya selalu merasa bahwa anak suci yang disebut itu berniat buruk. Dia ingin kita pergi ke wilayah rahasia, tapi tidak bilang cara masuknya. Kamu harus tahu, tangga ilahi hanya bisa naik, tidak turun. Jika kita tidak bisa selesaikan tangga ilahi, itu akan menjadi bencana. Kabarnya, tangga ilahi menguji bakat seseorang. Hanya yang disetujui tangga bisa menyelesaikannya. Dengan kata lain, sebenarnya anak suci itu menginginkan seseorang yang bisa selesaikan tangga ilahi. Untuk menguji bakat. Lalu saya pikir Liu Qin tidak masalah sama sekali. Dia punya akar spiritual surgawi. Hei, berhenti bicara omong kosong, oke?
Singkatnya, tangga ilahi ini harus dinaiki untuk dilihat. Istirahatlah lebih awal. Besok kita berangkat lebih awal. Ini jalan menuju wilayah rahasia. Di depan adalah wilayah rahasia. Ikuti saja. Kenapa banyak bertanya? Tapi pemandangannya cukup bagus. Kenapa saya merasa jalan ini sangat familiar? Pernahkah kamu ke sini sebelumnya? Hei, saya ingat sekarang. Ini jalan pulang ke rumah saya. Tidak heran terasa sangat familiar. Kakak ipar, jangan bilang rumahmu di wilayah rahasia. Hahaha, baiklah, saya pergi. Ini benar-benar gerbang depan saya. Ini gerbangmu. Kak Ipa, Kemspel mengubah kebiasaanmu yang selalu membanggakan diri. Jika kamu sesuai lebih dalam, kamu akan benar-benar mencapai rumahku. Siapapun bisa membanggakan diri. Aku bahkan bisa mengklaim bahwa rumahku ada di atas sana. Kalau begitu, coba naik. Aku tidak mau. Akan buruk jika aku tidak bisa turun. Guru Chen, Guru Liu, kita bertemu lagi. Bawah saja. Satu orang lagi jatuh. Berapa kali ini? Aku tidak ingat. Tidak ada yang bisa mendaki. Bagaimanapun, aku akan segera pergi. Aku juga pergi. Santo ini hanya bermain-main dengan kita. Ayo pergi. Oh, jadi tangga suci yang kamu sebutkan, apakah ini anak tangganya? Guruku memang berkata bahwa hanya yang berkualifikasi yang bisa naik. Tampaknya kita hanya bisa kembali. Kembali? Mengapa kembali? Tidak kembali? Apakah kita menunggu di sini untuk mati? Kembali. Kita tidak bisa kembali. Kita sama sekali tidak boleh kembali. Kita bahkan belum mendaki tangga suci atau memasuki alam rahasia. Kita tidak bisa kembali. Para senior, kalian adalah master tingkat 9. Jadi mungkin kalian masih punya kesempatan. Beriksa, kita mendaki tangga suci? Bukankah itu bunuh diri? Siapa bilang? Kamu bisa menyelesaikan tangga suci ini. Aku bilang kamu punya akar spiritual surgawi. Aku tidak punya kesabaran untuk mendengar omong kosongmu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Xiaoqin, percayalah pada priamu. Ayo, naik. Apa? Kakak. Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Ayah, apa kamu mencoba membunuh kakakku? Wah. Apa yang terjadi di sini? Sial, ada seorang ayah tua mendorong putrinya ke tangga ilahi. Bukankah ini menyakiti putrinya? Bapak Tua, jika sesuatu terjadi pada putri kita hari ini, aku tak akan membiarkanmu lolos. Ibu mertua, jangan khawatir, percayalah pada Liu Qin. Tangga ilahi ini, baginya, bukan masalah sama sekali. Kakak ipar, jika adikku terluka, aku juga tak akan membiarkanmu lolos. Tenang, aku jamin dia akan baik-baik saja. Percayalah pada kakak iparmu. Adikmu memiliki akar spiritual surgawi tingkat atas. Ini adalah tangga ilahi. Kamu hanya bisa maju, tidak bisa mundur. Chen Yang, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Istri, semangat dan terus panjat. Jika aku mendapat kesempatan turun, kau akan yang pertama kutangani. Aku akan berjuang. Bagaimanapun tidak ada jalan mundur sekarang. Sayang sekali. Kali ini putri tertua keluarga Liu mungkin jatuh di tangga ilahi ini. Dia mulutmu. Kakak, semangat. Apa yang terjadi? Cepat lihat semuanya, dia naik. Ini hanya langkah pertama. Ini masih jauh dari gerbang gunung. Seperti 100.000 mil jauhnya. Istri, jangan berjalan terlalu lambat. Cepat, lari. Lari! Tapi ini adalah tangga ilahi. Kamu pikir ini tangga rumahmu? Dia benar-benar mulai berlari. Benarkah yang kulihat? Dia begitu saja naik? Ya Tuhan, aku akan mencobanya.
Apakah kekuatan formasi melemah? Kembali, kau akan terbunuh. Aku benar-benar berhasil. Kakak berhasil. Hei Chen Yang, Xiaoqin benar-benar memiliki akar spiritual surgawi yang disebut itu. Yang lebih suka kusebut sebagai akar spiritual surgawi tertinggi. Hahaha, sudah kubilang, percayalah pada menantumu. Visi orang suci. Bagaimana mungkin itu salah? Tapi kakak sudah naik sekarang. Bagaimana kita naik? Apa yang sulit tentang itu, aku akan membawamu naik. Kakak ipar, kakakku setidaknya kelas 5. Kau bahkan tidak punya ki sejati. Jadi sebaiknya kau jangan pergi. Hei Chen Yang, ini adalah alam rahasia. Jangan lakukan hal sembrono. Hei Xiao Yu, cepat, hentikan dia. Oh tidak, sudah kubilang, percayalah pada kakak iparmu. Ayah, apakah kau mencoba membunuhnya? Oh tidak, sudah selesai. Tepat ketika aku mulai menyukai kakak ipar sedikit. Dia akan hilang lagi. Sudah selesai, sekarang kita hanya bisa naik, tidak bisa mundur. Kali ini, semuanya tergantung pada nasib anak ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jangan khawatir, jalan ini sering dilalui menantuku. Jadi dia hanya pulang ke rumah. Kau benar-benar percaya omong kosongnya. Aku bilang padamu, jika sesuatu terjadi pada anak ini kali ini, kau akan bertanggung jawab. Kau... Lihat, tidak ada goresan, kan? Bagaimana dia berjalan begitu mudah? Bagaimana mungkin ini? Apakah tangga ilahi gagal? Chen Yang, hati-hati. Kekuatan tangga ilahi menelannya. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Orang tua, semua karena keras kepalamu, kau menyakiti anak ini. Dia hilang. Sekarang, mengatakan apapun sia-sia. Mengapa kalian semua terlihat sedih? Kau masih hidup? Tentu saja. Tidak hanya dia masih hidup, tapi dia juga turun dari tangga ilahi. Bukankah dikatakan bahwa tangga ilahi hanya bisa naik, tidak bisa mundur? Satu lagi naik. Tangga ilahi rusak hari ini. Bukankah dikatakan bahwa tangga ilahi hanya mengizinkan naik, bukan turun? Bagaimana kamu melakukannya? Tangga ilahi ini mengenali tuannya. Orang biasa tidak bisa. Tapi aku bisa. Jadi anak suci, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu? Cepat, ikut aku. Mereka yang ingin naik, cepat. Kamu tidak akan bisa naik nanti. Aku akan naik sekarang. Hei, aku juga ikut. Hei, tunggu. Hitung aku juga. Apa yang kamu lakukan? Ayah, jangan naik. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar bisa naik. Sepertinya benar-benar tidak ada yang salah. Nah, sudahlah, mari kita coba dulu. Naik dulu baru lihat. Hei, tidak apa-apa. Lihat, tidak terjadi apa-apa sama sekali. Master Chen luar biasa. Kalau begitu aku juga naik. Mungkinkah dinding energi dunia rahasia melemah? Apa yang kamu bicarakan? Dunia rahasia secara periodik memiliki periode lemah. Hanya saja waktunya tidak pasti. Bisa jadi beberapa tahun atau dekade atau bahkan abad. Tapi kali ini kita beruntung dan kebetulan menemukannya. Hei, kali ini benar-benar bukan periode lemah dunia rahasia. Ayah, kamu tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kakak ipar yang melindungi kita dari kekuatan dunia rahasia, kan? Haha, jika bukan karena Chen Yang, dunia rahasia ini, kita benar-benar tidak bisa masuk. Kakak ipar berbakat dan tampan, naga di antara manusia. Tapi kamu tidak bisa terlalu memanjakannya, kan? Percaya atau tidak? Tuan-tuan, kami akan pergi dulu. Master Chen, sampai jumpa di gunung di dunia rahasia. Hati-hati. Ini alam rahasia atau hutan primitif? Tidak akan ada binatang buas, kan? Ya, mungkin ada. Jangan khawatir. Binatang buas dalam 10 km sudah lama aku basmi. Kakak ipar, delusimu luar biasa parah. Nah, menantu tersayang, ke arah mana kita harus pergi? Bagaimana dia tahu? Ke kanan, ikuti aku. Ayo, Be. Akhirnya, kita memasuki area inti dari alam rahasia ini. Ikuti Putra Suci dan kamu tidak akan salah. Kalian benar-benar percaya dia? Berhenti mengomel dan cepat ikuti aku. Di alam rahasia ini, ternyata ada kuil Tao.
Mungkinkah dia pertapa legendaris yang tinggal di alam rahasia? Ayo, Wi, semuanya. Anggap ini rumah sendiri. Ayo masuk dan duduk bersama. Hei, apa yang kau lakukan? Anggap ini seperti rumahmu. Chen Yang, ini adalah kediaman orang perkasa di alam rahasia. Cepat keluar. Ini adalah kuil Tao Putra Suci. Sungguh megah dan agung. Ayo, masuk dulu. Atau kita masuk dan lihat-lihat. Ayo. Hei, jangan ganggu barang orang lain. Ini rumahku. Semuanya silakan duduk, makan dan minum sesuka hati. Teh dan air sudah disiapkan. Aku akan istirahat sebentar. Hei, kamu benar-benar mengira ini rumahmu sendiri. Ketika kepala kuil kembali nanti, kita semua akan celaka. Menantu tersayang. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Ayah, Teh ini pasti tidak biasa. Aku harus mencicipinya dengan hati-hati. Aku juga ingin secangkir. Apa ini? Aku telah mencapai tingkat ke-7. Teh macam apa ini? Setelah menyesap sedikit, aku mencapai tingkat ke-7. Aku telah membuka kekuatan supernet. Aku juga. Wahai kakek, bangun cepat. Kalian semua meminumnya seenaknya. Teh berharga milik orang lain. Bagaimana kita akan menjelaskannya nanti? Ibu mertua. Tidak apa, hanya sedikit teh. Tidak perlu ribut. Dan jika ayah suka, biarkan dia minum lebih banyak. Jangan begitu berisik. Duduk cepat dan minum teh. Siapa yang begitu berani, hingga berani memasuki kuil puncak awan? kepala kuil sudah kembali. Jangan terus berbaring lagi, cepat bangun. Saya hanya ingin istirahat sebentar. Apakah mudah bagi saya? Nggak mungkin, orang lain menghalangi pintu, dan kamu masih punya pikiran untuk tidur? Sekarang keluar dan minta maaf. 2 orang dewasa di luar pasti akan memaafkan pelanggaran kecil kita. Ya, kamu bangun dan minta maaf. Oh, ayah. Kalian semua jangan duduk lagi, cepat bangun. Oh, kedua orang di luar itu adalah sesepuh pelindung gunung dari puncak awan kami. Biarkan saja mereka masuk sendiri. Ayah, cepat bujuk Chen Yang, dia akan membunuh kita. Cepat. Menantu tersayang? Hahaha, datanglah. Suara ini terdengar sangat familiar. Sepertinya suara sesepuh Chen. Benar-benar sesepuh Chen. Kalau begitu kita tidak sopan, bukan? Cepat minta maaf. Pergi. Dua senior kami ceroboh masuk ke kuil Tao tanpa izin. Kami akan pergi sekarang. Bangun, 2 senior sudah masuk. Dua sesepuh duduk bersama dan minum teh. Aduh, Chen Yang, bagaimana kamu bisa memperlakukan 2 sesepuh dengan tidak sopan? Sesepuh Chen, sebelumnya kami tidak sopan. Tidak tahu bahwa Anda telah kembali ke kuil? Maafkan kami. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda? Semua tamu Master Chen, ada Bung Jus tidak tahu. Kuil Tao ini milik mentor Master Chen, dan Master Chen adalah penerus masa depan. Apakah Anda penerus kuil ini? Ya. Jadi kuil ini adalah rumah Anda? Rumah Anda benar-benar di alam rahasia? Aku sudah bilang sebelumnya, rumahku di alam rahasia. Anda hanya tidak percaya padaku. Santo, aku percaya. Aku percaya. Kami berdua percaya sejak awal. Ya, kami berdua memiliki keyakinan tak tergoyahkan pada Santo. Lalu siapa 2 tetua itu? Kami bertanggung jawab menjaga dan berpatroli di gunung. Jika bukan karena kebaikan leluhur Zhang, kami tidak bisa tinggal di gunung ini. Ya. Tunggu sebentar. Apakah Anda penerus kuil ini?
Lalu siapa Santo sebelumnya? Tidak tahu. Tapi tempat yang dia ingin kita tuju adalah sudut terpencil Gunung Yunding. Master Chen, siapa orang yang Anda sebutkan itu? Aku juga tidak tahu. Mungkin di suatu waktu yang tidak diketahui, dia menyusup ke gunung. Apa? Hal seperti itu terjadi? Master Chen, ini kelalaian kami. Kami akan segera menanganinya. Tidak perlu. Tuan sekali, aku juga ingin pergi melihat. Haruskah kita memanggil bantuan? Ini adalah alam rahasia, rumah sakti. Bagaimana kita bisa takut pada penipu? Apakah kalian ikut atau tidak? Ayo pergi. Wis segera datang. Aneh, mengapa begitu banyak prajurit masuk? Ada apa dengan orang suci? Banyak dari mereka tidak memenuhi syarat untuk ujian tangga ilahi. Mungkin itu keberuntungan. Mungkin, kecuali mereka dipimpin oleh seseorang dari alam rahasia, mereka tidak bisa masuk. Tapi bukankah lebih banyak orang lebih baik? Red, mengapa Lucien tidak ada di sini? Kirkin, akar spiritualnya adalah yang terbaik. Ketika dia tiba, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak akar spiritualnya untuk diriku sendiri. Hahaha. Mungkin dia belum masuk. Apakah kamu mencari kami? Akhirnya di sini. Chen Yang, kau berani sekali membuat kami semua menunggumu. Kupikir kalianlah yang terlalu berani. Beraninya kau menyamar sebagai orang suci. Menyamar sebagai orang suci? Apa artinya ini? Mungkinkah orang di atas panggung itu bukan orang suci? Orang tua bodoh memfitnah. Orang suci adalah kejahatan yang dihukum mati. Apakah engkau sudah bosan hidup? Dia tidak layak. Mungkinkah ada orang suci lain di alam ini? Tidak. Hanya ada satu orang suci. Tetapi pasti bukan dia. Jika dia bukan orang suci, lalu siapa? Semuanya. Jangan percaya penipu di atas panggung. Orang suci adalah Daoist Chen. Pendeta Tao Chen adalah orang suci. Sesepuh Zhang, meskipun Chen Yang adalah orang suci dari alam rahasia, tapi dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Kami bukan tandingan mereka. Xiaoqin, sudah berapa kali saya katakan padamu, kamu harus percaya pada priamu. Tapi... Percaya? Kamu orang tua bodoh. Hanya ini satu orang tanpa kultivasi berani mengaku palsu sebagai orang suci. Karena dia adalah orang suci. Mengapa dia tinggal di tengah gunung, di halaman yang kumuh, bukannya di puncak? Ini karena orang suci hidup sederhana biasa. Jika dia orang suci, mengapa para sesepuh belum datang menyambutnya? Itu karena... Diam kalian semua. Tidak peduli siapa yang mengirim kalian. Kalian semua harus mati hari ini. Nah, jika kamu berbalik sekarang, itu belum terlambat. Di kuil Tao ini, tidak ada yang benar gelar orang suci. Sir adalah orang suci. Kamu benar-benar bukan orang suci. Pendeta Tao Chen adalah orang suci. Oh, saya juga bukan orang suci. Di alam rahasia ini, tidak ada orang suci sama sekali. Hanya pendeta Tao. Diam kalian semua. Saya adalah orang suci. Orang suci, tenangkan amarahmu. Saya akan pergi membunuhnya untukmu segera. Minggir dari jalan. Saya akan membirunya sendiri. Tidak peduli siapa yang mengirimkin. Parisian, kalian akan pergi hidup-hidup dari alam rahasia ini. Jika kamu melakukan ini, tidak takutkah Zhang Yizong akan mengetahuinya? Apakah kamu kenal Master Zhang? Apa sebenarnya dirimu? Apakah kamu ini juga akrab dengan dua penjaga gunung? Kamu pernah ke puncak gunung? Saya pernah ke sana. Tapi, jika Master Zhang yang kamu hormati tahu apa yang telah kamu lakukan. Diam! Selama kalian semua mati, sekiranya akan tahu seperti yang saya lakukan. Ini adalah Soul Devouring Array lain. Terakhir kali, kamu hampir lolos. Kali ini, Sang Putra Suci akan bertindak sendiri, dan kamu tidak akan lolos. Saya pikir tidak ada kesempatan. Kamulah
Wang Tian, yang tidak menghargai kesempatan yang menantumu berikan. Jangan menangis minta ampun nanti. Orang tua bodoh, apakah kamu ketakutan? Soul Devouring Array lagi. Ya tidak bisakah kamu menggunakan yang lain? Seperti Void Return Array atau Spirit Transformation Array? Itu lucu sekali. Saya tidak pernah mendengar tentang Void Return Array atau Spirit Transformation Array. Saya pikir dia ketakutan setengah mati. Apa yang lebih Rakyat bicara di sini? Bagaimana kamu tahu semua itu? Kamu memilih Soul Devouring Array yang paling buruk karena untuk array lainnya kamu bahkan tidak layak belajar, apalagi melihatnya. Chen Yang, beraninya kamu. Hanya sang putra suci adalah dewa sejati. Bagaimana kamu tahu semua ini? Apa sebenarnya Jim? Saya tidak hanya tahu apa yang telah kamu pelajari, tapi saya juga tahu bahwa gurumu adalah 2 penjaga gunung di alam rahasia. Karena kamu tak tahu sekian banyak, saya bahkan lebih tidak mungkin membiarkanmu pergi. Baik, saya menunggu. Ya tenang sih. Saya Tuhan akan menyuling tubuhmu menjadi nutrisi untuk jalanku menuju keabadian. Kakak ipar menghindar cepat. Bodoh dan keras kepala. Apa? Wah, apa aku melihat dengan benar? Kakak ipar menumbangkan Holy-Son palsu dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana kau melakukannya? Apakah kau bilang bahwa kau telah menyembunyikan keterampilanmu? Anak menantuku yang baik. Jadi kau sudah berpura-pura selama ini. Apa sih, Dek? Aku juga baru menyadarinya. Holy-Son palsu ini tampaknya tidak terlalu kuat. Dan sepertinya aku sudah tahu siapa dia. Holy-Son, apakah kau baik-baik saja? Pergi dari sini. Siapa sebenarnya kau? Dengan kultivasi Foundation Establishment puncakku, hampir memasuki tahap Core Formation. Aku bahkan tidak bisa menahan segerakan darimu. Seorang Cultivator Foundation Establishment. Retorika yang sangat familiar. Dia dan kau berasal dari rumah sakit jiwa yang sama. Kalian berdua adalah pasien. Xiaoyou, berhenti bicara omong kosong. Aku hanya bercanda. Tahap Foundation Establishment. Aku sudah melampauinya saat aku berusia 8. Aku juga tidak tahu kapan Patriark Zhang akan keluar. Aku harap Taoist Master Chen dapat sebelum Patriark Zhang keluar menangani itu penyusup. Jika tidak, kita pasti akan dihukum. Belakangan ini aku belum melihat Zhang Wuya. Aku tidak tahu. Sejak 3 tahun lalu, saat kita biarkan dia turun berlatih, dia jarang kembali ke klub. Kekuatan itu dari Taoist Master Chen. Ayo pergi dan lihat cepat. Ayo pergi. Kamu benar-benar seorang cultivator. Astaga. Akhirnya baik ada yang mengenalinya. Lihat, aku bilang aku seorang kultivator. Apa yang kamu katakan di awal bukan omong kosong. Tentu saja tidak. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan aku sudah mengatakannya lebih dari sekali. Abang ipar, kamu tidak menjelaskannya dengan jelas. Bukankah kamu seorang Maharaja Emas Luo Agung? Tidak ada hal seperti Maharaja Emas Luo Agung. Keluarga Dewi berlatih seni bela diri. Apa? Jadi seluruh keluargamu adalah ahli bela diri. Aku satu-satunya cultivator. Oh, menantu. Kamu menyembunyikannya sangat dalam. Dan kamu, orang tua, apakah kamu tahu dari awal? Aku juga baru tahu. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian menebaknya lebih awal? Dari awal, kami memiliki keyakinan tanpa syarat pada Putra Suci. Keyakinan tanpa syarat. Ya, keyakinan tanpa syarat. Yang paling penting, kebaikan Putra Suci membuat kami sangat menghormatinya. Kemana kamu pergi?
Senior, selamatkan nyawaku. Hamba ini tadi gagal mengenali keagunganmu. Biarkan aku pergi. Pembunuhan menuntut nyawa, hutang menuntut pembayaran. Niat membunuhmu sangat kuat. Siapa tahu berapa banyak darah di tanganmu. Senior, tolong selamatkan nyawaku, mohon. Dengan keberanianmu, beraninya kamu menyamar sebagai putra suci alam rahasia. Betapa lucunya. Alam rahasia. Penjaga gunung alam rahasia adalah guruku. Guru besarku adalah Zhang Yizong. Kamu tidak bisa membunuhku atau mereka tidak akan membiarkannya. Benarkah? Guru Chen. Tao Chen, apa yang terjadi? Guru-guru, tolong aku cepat. Taois ini mencoba membunuhku. Jiang Wuya, apa yang terjadi? Mengapa kamu di sini? Tidak, Tain. Seharusnya bertemu di sini, tapi dia tiba-tiba masuk. Katanya dia ingin mengusik, bahkan membunuhku. Kamu memfitnahku. Jelas, kamu bersekongkol dengan Wang Tian untuk menyempurnakan kami dengan arai menelan jiwa. Arai menelan jiwa? Kamu mengembangkan arai menelan jiwa. Apakah ini benar? Aku tidak. Aku tanya kamu. Apakah kamu benar-benar memiliki mengembangkan arai menelan jiwa? Ini adalah teknik terlarang. Guru, aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Ini adalah fitnah mereka. Ya, para sesepuh. Mereka yang memfitnah pertama. Omong kosong. Kau baru saja menggunakan arai merebut jiwa. Mencoba menyempurnakan kami. Guru, apakah saya lebih suka percaya pada orang luar daripada muridmu sendiri? Lalu aku tanya kamu, apakah setiap kata yang kamu ucapkan benar dengan tidak ada kebohongan sama sekali? Guru, aku sama sekali tidak berbohong. Bagaimana mungkin aku menipu kalian berdua? Apakah ini benar? Jika tahun sampling kata kebohongan, lagi bersedia mati oleh langit dan bumi. Guru. Diam! Aku tidak memiliki Guru, mengapa kamu memukulku? Diam. Guru. Diam. Kau telah melakukan kejahatan keji dan berani bicara begitu sombong. Guru, kau ternyata percaya orang luar dan tak mau percaya muridmu sendiri. Apakah kau tahu siapa Master Tao Chen itu? Dia adalah murid langsung dari leluhur Zhang. Apakah Master Tao Chen perlu menipu kita? Kau adalah Chen Yang. Bajingan. Nama Master Tao Chen bukan untuk kau panggil. Bagaimana mungkin ini? Ternyata dia. Ayo, coba permen. Leluhur Zhang, apa acara bahagia ini? Apa lagi? Itu dia yang telah mencapai tahap jiwa awal. Apa? Master Tao Chen telah mencapai tahap jiwa awal. Selama ribuan tahun, akhirnya seseorang mencapai tahap jiwa awal. Bakat Master Tao Chen membuat kenaikan menjanjikan. Selamat. Nah, sekarang aku, orang tua ini, bisa punya muka untuk bertemu leluhur kita. Tahap jiwa awal. Bukankah itu berarti dia akan berubah menjadi dewa? Gauzi. Ingat dulu, kau yang memohon dua tetua untuk membiarkanmu bergabung. Kau berjanji untuk merawat semua makhluk hidup dan menguntungkan dunia. Pada hari kau meninggalkan gunung, kami semua sangat senang. Kami tak pernah berpikir kau akan turun gunung dan berbuat jahat. Master Tao Chen, maafkan aku. Master Tao Chen, ini kegagalanku dalam mendidik, yang membiarkan binatang ini turun gunung dan berbuat jahat. Maafkan aku. Cukup, bangun. Ini bukan hal yang bisa kau kendalikan. Mungkin kita semua salah menilai dari awal. Terima kasih, Master Tao Chen. Master Tao Chen, bagaimana kau akan menangani murid sialan ini? Biarkan dia hidup. Tetapi, hapuskan meridian kultivasinya, sehingga dia tidak bisa lagi berkultivasi. Ya. Tidak. Jangan hancurkan meridianku. Hancurkan meridianku, aku tidak bisa berkultivasi. Apa bedanya dengan menjadi orang cacat?
Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Jika kami masih membiarkanmu terus berkultivasi di masa depan, kami tidak tahu berapa banyak lagi yang akan kamu bunuh. Guru, tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Maafkanmu? Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang kamu bunuh? Siapa yang bisa maafkan mereka? Semuanya kesalahanmu sendiri. Motivasiku hilang, benar-benar hilang. Sekarang aku tidak berbeda dengan orang mati. Pendeta Tauchen, aku akan bawa orang ini pergi. Ayo pergi. Selanjutnya, sudah waktunya kita menghitung perhitungan. Chen Daoshi, tolong selamatkan nyawa saya. Kematian keluarga Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Semua itu perbuatan ayah saya. Pengecut, tidak bisakah kamu punya tulang punggung? Semua itu perbuatanmu sejak awal. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kamu ingin membunuh, bunuh dia. Anak durhaka, apa yang kau katakan? Orang tua bodoh, berani-beraninya kamu memukul saya. Berani-beraninya kamu melawan. Cukup. Yam, saya tidak punya waktu untuk melihat ayah dan anak saling bermusuhan. Saya bisa menyelamatkan nyawa kalian. Tapi kultivasi saya di ranah kekuatan ilahi. Kau benar-benar merusak kultivasi saya. orang sebenarnya kamu tidak layak berkultivasi. Saya hanya mengambil kembali apa yang tidak seharusnya menjadi milikmu. Terima kasih Chen Daoshi karena menyelamatkan nyawa kami. Bisakah kami pergi sekarang? Pergi. Hei, tunggu sebentar. Apakah kamu benar-benar membiarkan mereka pergi? Ya, saya tidak ingin membunuh siapapun untuk sementara. Pergi. Kamu mau pergi kemana? Santo berkata untuk membiarkan kalian pergi. Tapi kami tidak setuju. Apa maksudnya? Fa yang kesecuring Chen Daoshi. Apakah kamu akan menentangnya? Kalian berdua tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian bisa menangani mereka sesuka kalian. Chen Yang, kamu tidak punya integritas. Kamu bilang akan membiarkan kami pergi. Saya memang berjanji padamu, tapi Elder Zhang dan Elder Jiang tidak setuju. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Kamu! Chen Yang, kamu akan mati dengan mengerikan. Mari kita pergi juga. Sudah mulai larut. Mari pulang untuk makan malam. Terima kasih Hara Santo karena menyelamatkan nyawa kami. Ayo, semuanya tidak perlu sungkan. Terima kasih Santo. Oh, saya bukanlah seorang santo rana rahasia. Saya hanya diserang Taois kecil biasa. Kalian juga harus cepat dan turun gunung untuk pulang. Puncak awan ditutup untuk hari ini. Biarkan aku berpikir, seharusnya sudah waktunya keluar dari tahap seclusion. Kenapa dia belum keluar? Seclusion tidak secepat itu. Bagi para cultivator, seclusion sering membutuhkan tahun atau bahkan puluhan tahun, bukan? Ah, itu karena bakat yang buruk. Lihat aku hampir tidak pernah masuk seclusion. Semuanya semudah berkedip. Kakak ipar, cultivation gurumu tidak setinggi milikmu. Dulu selalu guruku yang melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungi guruku. Guru. Kamu anak nakal? Bukankah kamu di belakangku menggosip tentangku? Guru, kamu akhirnya keluar. Oh, selamat guru, atas terobosan ke tahap tengah Nascent Soul. Lagi pula, siapa gurumu? Aku sudah berada di tahap Nascent Soul selama bertahun-tahun. Terobosan? Itu tidak lain hanyalah kesempatan belaka bagiku. Itu sepele. Selama seclusionku, kamu tidak menyelinap turun gunung di belakangku, kan? Ya, Paus.
kamu memang pergi turun gunung. Guru, tidak hanya aku pergi turun gunung, tapi aku juga menemukan pasangan cultivation. Ini adalah Xiao Yi. Oh, kamu nakal. Aku tahu. Kamu tidak akan begitu patuh. Halo, Guru. Junior ini adalah Liu Qin. Halo, Guru. Junior ini adalah Liu Chuyu. Halo. Astaga, kamu memiliki bakat surgawi. Luar biasa. Guru, apa maksudmu dengan itu, Guru? Kamu seorang petapa sejak lahir. Mulai sekarang, kamu tidak perlu turun gunung, cukup berkultivasi di gunung. Dengan bakatmu, untuk menempuh jalan keabadian, itu akan terjadi cepat atau lambat. Cepat ucapan terima kasih kepada guru. Terima kasih, Guru. Saya akan mengabdikan diri pada kultivasi. Hei, Guru. Bagaimana dengan saya? Kamu? Bukan apa-apa. Kamu juga berkultivasi. Dengan bakat akar spiritual tripelmu, pencapaian di masa depan berpeluang menembus tahap pembentukan inti. Liu Chuyo, kamu masih bilang bakat saya tidak bagus. Anak nakal. Cukup bicara, pergilah masak beberapa hidangan. Saya sudah lama bertapa. Saya agak lapar. Guru, biar saya pergi saja. Saya juga akan pergi. Saya baru saja bertapa sebentar, dan kamu membawa pulang pasangan kultivasi seperti itu. Kamu berani mengkritik saya? Apa yang kamu berikan kepada saya? Video efek khusus CG yang mengatakan bahwa para dewa terbang di mana-mana di luar menunda saya banyak. Bajingan, berani memberi pelajaran kepada gurumu? Saya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Namun, di mana kamu menemukan istri yang begitu baik? Itu ya, ceritanya panjang. Mari kita bicara di meja makan sambil makan. Baik.